Pemirsa intens investigasi, geger, seperti embun pagi yang jatuh perlahan di ujung dedaunan, perasaan itu agaknya yang tengah menyelinap tanpa permisi di sela-sela langkah Fuji dan Ferrell dalam sebuah pekerjaan bersama yang dilakukannya bersama baru-baru ini. Ya, seperti diketahui didapuk untuk tampil bersama di tengah heboh nama mereka yang menjadi objek perbincangan warganet untuk dijodoh-jodohkan. Dan yang mengejutkan, Ferrell yang selama ini dikenal sebagai sosok berkarisma, tiba-tiba saja menyebut kata-kata muse alias dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai inspiratif dalam momennya bersama Fuji. Lantas, adakah sebuah kata yang tak sekedar pujian, tetapi seakan menjadi petunjuk dari hati yang sedang berbicara? Ada kekaguman yang lebih dari sekedar kolaborasi kerja yang terlihat dalam momen tersebut. Benarkah Ferrell juga melihat Fuji sebagai sosok yang lebih dari sekedar partner di atas catwalk baginya? Ataukah ini hanya sebuah frame kebersamaan yang tampak sempurna di depan kamera, tetapi tak memiliki kisah lanjutan di balik layar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah gemuruh perasaan yang bergejolak bak ombak di lautan asmara, perjodohan antara Fuji dan Ferrell Bramasta terus menjadi buah bibir yang tak henti-hentinya bergema dan dibicarakan oleh para netizen dan penggemar setia mereka. Seakan menambahkan bara ke dalam api romansa yang membara, baru-baru ini Ferrell melalui media sosialnya memberikan isyarat halus yang seolah ditujukan kepada Fuji. Menampilkan potret dirinya dalam berbagai mode yang memukau hati siapapun yang melihatnya. Mode pertama, mode rapat. Ia tampak serius mengikuti rapat kerja di Komisi 10 DPR, tempat di mana ia bernaung saat ini. Penampilannya yang berwibawa seakan menggambarkan sosok pria dewasa yang siap memimpin dan bertanggung jawab. Mode kedua, mode dapil. Ferrell kembali memancarkan pesonanya dengan mengenakan baju batik yang elegan, menampilkan sisi tradisional namun tetap modern. Ia tampak gagah dan tampan, dikelilingi oleh para ibu-ibu yang antusias mengajaknya berfoto. Kehadirannya membawa kehangatan dan kebahagiaan bagi mereka yang ditemuinya, menunjukkan sisi empati dan kepedulian yang mendalam. Mode ketiga, mode latihan menjadi bapak. Dalam mode ini, Ferrell tampak serius dan penuh kasih sayang saat bermain dengan adik angkatnya Fania Atabina. Momen-momen manis ini seakan menggambarkan bahwa di balik kesibukannya yang padat, ia tetap menyimpan keinginan untuk membangun keluarga yang harmonis dan penuh cinta. Kehadirannya sebagai figur kakak yang penyayang menunjukkan kesiapan dan kedewasaan dalam menjalani peran sebagai seorang ayah di masa depan. Mode keempat, mode muse. Ferrell tampil memukau saat melakukan sesi foto dan berjalan di atas catwalk bersama Fuji. Keduanya tampak serasi, bak pasangan yang ditakdirkan untuk bersama. Dalam unggahannya, Ferrell menuliskan kata muse yang berarti inspirasi. Apakah ini pertanda bahwa Fuji telah menjadi sumber inspirasi bagi Ferrell Bramasta? Isyarat halus ini semakin membuat para penggemar bertanya-tanya dan berharap akan kelanjutan kisah mereka. Ya,
Ya alhamdulillah lah, nggak nyangka, maksudnya kan ini baru masuk bulan keempat ya, kita juga baru mulai masa sidang lagi. Ya selama 3 bulan bisa membuktikan bahwa meskipun backgroundnya artis, meskipun anak muda sering dipandang sebelah mata, tapi kita punya keberanian, kita selalu ingin belajar dan bisa adaptif. Masya Allah, ya yang pasti samalah pepatahnya dari dulu ya, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, yang pasti masih banyak belajar banget lah. Kalau dulu jadi artis mungkin kan tanggung jawab kita terhadap diri sendiri, terhadap keluarga ya. Sekarang menjadi pejabat publik, apapun yang kita lakukan kan mencerminkan nama Indonesia juga. Jadi benar-benar harus berhati-hati menjaga marwah dari institusi terhormat ini. Doain cepat dapat jodoh tahun ini ya. Jadi next udah ada istri yang nemenin, bukan KVV terus. Ya, langkah kaki yang seirama melangkah penuh percaya diri di atas catwalk di bawah sorot cahaya yang termaram namun hangat. Pharrell dan Fuji melangkah berdampingan membawa aura yang begitu magis hingga membuat siapapun yang menyaksikan tak mampu berpaling. Malam itu keduanya tak hanya mengenakan busana yang serasi, Pharrell tampak gagah dalam balutan baju koko putih yang memiliki detail artistik di beberapa bagian, dipadukan dengan celana berwarna senada serta sepatu hitam yang melengkapi kesempurnaan gayanya. Mereka mungkin tak mengucapkan satu patah kata pun, namun gestur dan sorot mata yang mereka perlihatkan malam itu seolah berbicara lebih lantang daripada sekedar kata-kata. Lantas, apakah ini hanya sekedar profesionalitas dalam dunia fashion? Ataukah semesta memang sedang merangkai kisah indah untuk keduanya? Yang jelas, malam itu Pharrell dan Fuji bukan hanya berjalan di atas catwalk, mereka melangkah bersama dalam alunan romansa yang diam-diam membuat hati para penggemar berbunga-bunga. Jadi hari ini tuh memang kita mengangkat konsepnya tuh keluarga family. Jadi makanya kita tadi ada banyak ya keluarga-keluarga dari tokoh-tokoh masyarakat, public figure juga, artis dan selebgram itu konsepnya ada yang bawa suami, bawa anaknya gitu. Iya, jadi hari ini tuh semuanya tuh nggak ada yang model profesional. Jadi yang tadi pertama itu bagian dari komunitas kita, dari komunitas Vanilla Hijab, yang memang kita tuh pengen mengangkat bahwa sebenarnya nggak harus selalu model loh untuk berjalan di runway. Dan juga public figure ini kan mereka punya kesan yang positif ya bagi masyarakat dan juga menjadi inspirasi bagi masyarakat juga gitu. Kak Fuji sama Kak Pharrell itu konsep baju lebaran Sarimbit tahun ini gitu. Jadi di koleksi lebaran itu kita emang ada yang dress ibunya sama baju lebaran untuk ayahnya kayak gitu. Dan Kak Fuji sama Kak Pharrell itu kan salah satu figur Gen Z ya, figur yang mewakili Gen Z yang sama-sama positive vibes juga. Jadi makanya kita memilih figur Kak Fuji dan Kak Pharrell untuk membawakan koleksi couple lebaran gitu. Alhamdulillah responnya positif banget karena dua-duanya sama-sama punya kesan yang positif juga. Jadi orang-orang senang sih ngeliat mereka berdua tuh ibaratnya kolaborasi gitu. Alhamdulillah sih lancar. Tadi mereka berdua jalan di catwalk karena dua-duanya juga sama-sama public figure yang udah terbiasa dengan keriuh-riuhan gitu. Jadi ya dua-duanya tadi di catwalk alhamdulillah lancar sih. Iya, alhamdulillah makasih banyak juga untuk Kak Fuji, Kak Pharrell, Kak Jennifer yang udah meluangkan waktunya. Jadi alhamdulillah tadi para tamu hadirin tuh seneng banget lihat mereka karena banyak juga ya di sini fansnya Kak Fuji, Kak Pharrell dan Mama Jennifer gitu. Di antara gemerlap lampu sorot dan riuh tepuk tangan yang menggema, ada sepasang mata yang diam-diam menyimpan kilatan perasaan yang sulit diartikan. Aisar Khalid, pria yang selama ini digadang-gadang memiliki hubungan spesial dengan Fuji, tampak duduk tenang di kursi penonton. Namun ekspresinya seolah menyiratkan 1000 makna yang tak terucapkan. Tatapan matanya terfokus pada sosok Fuji yang tengah berjalan anggun di atas catwalk bersama Pharrell, sementara senyumannya yang samar tersungging di bibirnya
menyembunyikan sesuatu yang sulit ditebak oleh siapapun yang menyaksikannya. Lantas, mungkinkah ada serpihan rasa yang terusik dalam hatinya saat melihat Fuji dan Pharrell berdampingan begitu serasi? Ataukah senyumannya itu adalah bentuk pengakuan tersirat bahwa mungkin ia telah kalah dalam permainan hati yang tak kasat mata ini? Ekspresi Aisar lihat Fuji sama Pharrell. Nampak comel dan dia comel tu nombor 2 lah, tapi nampak dia hardworking, kerja keras. Saya suka. Tadi pertama kali juga yang jumpa yang benar-benaran. Jadi ya, mereka orang yang baik, insya-Allah. Doakan yang baik-baik saja. Kita tak tahu jodoh kita siapa, umur kita gimana. Jadi buat yang baik-baik saja, insya-Allah. Pada Fuji juga, I wish kamu all the best, okay? Keluarga saya okay aja. Ya, mereka bergantung atas saya juga kan. Keluarga saya jenis yang enggak kisah. Maksudnya kalau itu yang terbaik buat kamu pergi kayak gitu. Seolah belum cukup membuat rasa penasaran warganet memuncak, Fuji justru kembali menghebohkan dunia maya dengan unggahan terbarunya. Sebuah kalimat sederhana namun syarat makna, seakan menjadi kode yang dilemparkan begitu saja, menunggu untuk dipecahkan oleh mereka yang merasa memiliki peran dalam kisahnya. Seketika warganet dibuat geger, mencoba menebak-nebak untuk siapa sebenarnya kode ini ditujukan. Apakah Pharrell, pria yang kini begitu dekat dengannya, yang selalu ada di sisinya dalam berbagai kesempatan? Ataukah Aisar, pria yang dulu santer disebut memiliki ketertarikan padanya, namun kini seolah hanya bisa menjadi penonton dalam kisah yang semakin menarik ini? Singkat saja, aku mencintaimu setengah mati, tapi kamu mencintaiku setengah hati. Paham? Jika aku bukan tipemu, maka akan kubuat mamamu suka padaku. Paham? Kayak kelamaan jomblo deh ini. Karena nanti netizen yang goreng, aku yang tanggung jawab, aku yang dihujat, padahal aku nggak ngapa-ngapain. Jadi takut. Kalau misal buka hati ya enggak dong. Maksudnya buat ini kan, pasangan kan. Ya enggak lah. Kalau misalnya untuk berteman aja awal-awal, ya aku open-open aja. Tapi aku pengen sih punya pacar. Tapi nggak, kalau misalnya belum ada yang ngeklik, aku nggak mau. Cuman pengen aja. Jawaban dari seluruh perjodohan ala warganet terhadap Fuji dan dua pria tersebut mungkin kini masih menjadi teka-teki yang tersimpan rapat dalam hati Fuji. Namun satu hal yang pasti, di antara gelombang perasaan yang tak terungkap, ada cinta yang sedang mencari jalannya sendiri untuk bersinar. Lantas, seperti apakah respon Haji Faisal dan Vena Melinda melihat kedekatan anak-anak mereka? Selamat untuk intensi investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Seperti angin yang berbisik lirih di antara dedaunan, kabar kedekatan Fuji dan Pharrell terus mengalir deras di telinga publik, menggugah rasa penasaran yang kian membuncah. Setiap langkah mereka, setiap tatapan yang terekam, selalu berhasil menciptakan gelombang spekulasi yang tak kunjung reda. Namun, di balik riuhnya sorak-sorai netizen yang terus merajut angan tentang kisah mereka, Haji Faisal memilih untuk berdiri di batas netral, menapakkan kaki di tanah yang lebih realistis. Baginya, Fuji dan Pharrell adalah dua insan yang saat ini hanya terhubung dalam lingkup profesional, bukan romansa yang penuh janji-janji manis. Keakraban mereka memang nyata, tetapi belum ada sinyal yang cukup kuat untuk melangkah lebih jauh dari sekedar rekan kerja dan teman baik.
Kalau soal kedekatannya dengan si Farel itu ya sekedar teman, kemudian bikin vlog atau bikin ya seperti tadi lah kan, ya tidak ada ya mungkin kalian berpikir jauh ya, ya ini hanya teman dan kemudian kenal, dan si Farel juga teman, kenal dengan saya, kenal dengan Oma, saya kenal dengan bapaknya Farel, saya kenal dengan adiknya Farel, saya kenal dengan keluarga Farel, saya kenal karena kami di partai. Sama bapaknya Farel saya sering bercekrama di partai. Sama Farel juga. Ya kalau soal itu kita tidak bisa terlalu jauh ya. Artinya sesuatu itu kita serahkan kepada yang kuasa. Saya kepada anak saya selalu saya pesankan tidak usah tidak usah menilai sesuatu terlalu jauh, artinya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menentukan. Jangan berharap banyak. Ya kita berteman aja dengan siapapun, kamu berteman nggak apa-apa. Apapun kata orang, jangan membuat kita jadi jadi malu, jadi grogi. Biasa aja, santai aja, karena semua itu Tuhan yang menentukan. Dengan siapa saja kamu berteman. Karena saya pesan seperti itu. Kamu tidak ada masalah. Kecuali kalau kita ada punya masalah seperti bapaknya orangnya begini. Rasa alhamdulillah sejauh ini sampai saat ini kita masih menjaga batas-batas agar jangan ya jelek lah anak kita kan gitu. Jadi tidak usah, tidak ada kamu, saya sampaikan ya rasanya nggak ada beban lah ya. Mudah-mudahan kamu tidak punya beban. Jadi dengan siapapun bergaul, ya bergaul lah. Ya seperti saya jawab tadi, kita kembalikan kepada yang kuasa yang lebih tahu. Sementara itu, Vena Melinda justru melihat Fuji dengan pandangan yang penuh kekaguman. Baginya, Fuji bukan sekedar gadis muda yang sedang meniti karir, tetapi juga sosok yang begitu tangguh dan inspiratif di usianya yang masih belia. Ia bukan hanya menghadapi dunia dengan senyum, tetapi juga dengan keberanian dan kerja keras yang patut diacungi jempol. Vena pun tak ragu melontarkan pujian, menyebut Fuji sebagai gadis yang berharga, yang tak hanya bersinar dengan pesonanya, tetapi juga dengan ketulusan dan semangatnya dalam menjalani hidup. Tak berhenti di situ, Vena juga mengungkapkan kekagumannya pada keluarga Fuji, terutama pada sang ibunda yang telah membesarkan putri-putrinya dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Lalu benarkah ini hanyalah bentuk kekaguman semata? Ataukah ini sebuah sinyal halus yang menunjukkan bahwa Vena mulai membuka hatinya untuk kemungkinan yang lebih besar antara Farel dan Fuji? Apakah waktu akan membawa keduanya lebih dekat atau justru menjaga mereka tetap dalam lingkaran pertemanan yang hangat tanpa berujung pada kisah cinta? Yang jelas, kisah ini masih terus bergulir seperti aliran sungai yang belum menemukan muaranya. Pernah bertemu Fuji langsung nggak sih Mbak Vena? Udah. Oh, sudah. Udah. Gimana sosoknya Mbak Vena? Ya waktu itu di acara apa gitu ya. Ya dia tuh anaknya produktif ya. Aku juga sering lihat TikToknya ya. Maksudnya di usia 21 udah bisa mandiri, nyenengin keluarganya. Ya aku salut lah. Maksudnya perempuan yang independen, biasanya perempuan yang sudah bisa responsibel, mudah-mudahan dia jadi yang bertanggung jawab. Kalau Farel tuh orangnya kan memang susah jatuh cinta, tapi kalau udah falling in love tuh, gimana banget. Tapi aku bilang, Kak, di usia 29, kan tahun ini kan, bapakmu juga dulu nikah sama mama, dia umurnya 29. Memang udah waktunya, tapi kakak yang harus minta sama Allah sendiri selain mama. Jadi dia sekarang kayaknya udah lebih dalam sholatnya, aku yakin dia pengen banget dapet jodoh tahun ini. Nah itu tanya sama Farel, jangan tanya sama aku ya Kak deh ya. Netizen itu kan selalu begitu, public figure tuh bisa dijodohin, bisa dikritik, bisa dipuji. Ya kita menyerahkan semua kepada Allah pasti, karena kita nggak tahu jodohnya siapa. Tapi kalau aku selalu mendukung siapapun jodohnya Farel, yang penting bisa jadi teman ibadahnya Farel dan bisa membuat Farel itu jadi orang yang benar-benar hijrah di jalan Allah. Itu aja sih. Yang penting teman ibadah nanti bisa buat Farel jadi lebih solid nih sekeluarga kita. Kemudian bikin Farel bahagia lah lahir nanti di dunia akhirat. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.